Firman-Mu berkata, Engkau beserta kami percaya. Hari ini kami mau mendengar suara Tuhan. Berbicaralah, urapilah lidah bibir hamba-Mu ini dengan urapan Roh Kudus dari surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga ditahirkan, disucikan, dikuduskan apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini menjadi berkat bagi kami. Pakai Tuhan jadi alat di tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus yang telah mengalir di kayu salib untuk Golgota. Kirim malaikat-malaikat-Mu yang beribu-ribu laksa. Biarlah firman-Mu ditanam dalam hati kami, dalam tanah yang baik, berakar, bertumbuh, berbuah. Dan kami semua boleh menikmati firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman, mengobati seluruh sakit penyakit kami. Bahkan kami pakai menghadapi semua pergumulan-pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar suara Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan saya amin. Baik, kita buka Alkitab dari Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Saya baca ayat 4. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ayat 5, nanti ayat 15 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Bapak Ibu Saudara, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering, karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Sama-sama, 1, 2, 3. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan menyimpannya serta melakukannya tiap-tiap hari, menyimpan dalam hati, ya. Ini tema kita hari ini ialah firman Tuhan ditanam di tanah yang baik, ya. Nah, dalam peristiwa ini pertama dari ayat 1 sampai 3 itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Untuk apa? Memberitakan Injil kerajaan Allah, ya. Lalu dia disertai oleh ke-12 murid, ya. Sesudah dia berjalan
Lalu banyak orang berbondong-bondong ayat 4 datang karena dia mengajarkan Injil kerajaan Allah. Jadi sebenarnya dari kota ke kota, dari desa ke desa, itulah tugas kita anak-anak Tuhan, memberitakan Injil kerajaan Allah, kerajaan surga. Bukan mengkristenkan orang. Banyak juga orang udah Kristen tapi kelakuannya nggak karu-karuan. Ini tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan surga, ya. Nah, orang berbondong-bondong menggabungkan diri pada Yesus. Lalu Yesus berkata pada mereka, apa yang dikatakan? Dia bilang ada seorang penabur. Ini ayat 5, ya. Makanya kalau kita ingat ini penabur ini seperti kalau ada sekolah penabur, hebat ya. Itu sekolah umumnya kalau ada sekolah penabur itu orang Kristen. Itu pendidikannya luar biasa. Karena selalu dimulai dari firman Tuhan, didoakan, tutup juga dengan firman Tuhan. Maka firman itu bekerja luar biasa, ya. Penabur ini menaburkan benih atau bibit, ya. Nah, ada 4 lokasi yang ditabur itu. Pertama di mana? Di pinggir jalan. Ini hebat ya. Alkitab menulis yang ditabur di pinggir jalan itu, ya dipatok ayam, biasa kan. Dipatok burung, ayam, diinjak-injak orang. Kemudian ditabur di tempat yang berbatu-batu, tanah yang berbatu-batu. Jadi banyak batunya. Itu kekurangan air, nggak bisa tumbuh firman itu. Nggak ada supply air, karena berbatu-batu. Akhirnya nggak bertumbuh. Yang ketiga, ditanam di mana? Semak duri. Ini menarik. Semak duri ini, semak, ya dia mau numbuh nggak bisa. Ketika dia bertumbuh dihimpit, katanya di situ. Lalu ditanam di tanah yang baik, itulah yang bertumbuh 100 kali lipat. Nah, murid-murid pada nanya semua, guru apa artinya ini? Kami nggak ngerti ngomong apa sih sampean itu gitu loh. Kalau istilah saudara kita seberang, antum ngomong apa antum? Ya kan? Sampean ngomong apa? Loh, kalian anak-anak kerajaan Allah diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah. Jadi kita semua yang mendengar firman Tuhan, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, mengetahui rahasia kerajaan Allah. Pertanyaannya sekarang, tahu nggak apa rahasia kerajaan Allah? Rahasianya ialah semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya kepada firman, itu ada jaminan hidup yang itulah rahasia kerajaan Allah. Bukan kalau kita dapat segala macam di dunia ini baru kita hidup kekal. Bahkan segala macam yang kita dapat di dunia ini akan kita tinggalkan. Gak bisa kita bawa. Ya. Jadi semua akan kita tinggalkan. Baru-baru ini berapa hari yang lalu ya, pendeta kita Gemi Logos dipanggil Tuhan. Apa yang ditinggalkan? Semua ditinggalkan. Apa yang dibawa? Ada toganya, baju pendeta, ganteng banget beliau, pakai toga putih, ya, pakai apa, kolar, apa pakai apa namanya, stola, dipakai ada alfa omega, dipakai berbaring, waduh, ganteng sekali, luar biasa. Itulah kerinduan kita anak-anak Tuhan ketika pergi menghadap Tuhan dengan rapih, walaupun nanti itu dari debu tanah kembali ke tanah, roh kembali kepada Allah, karena Bapa kita adalah roh, dia sumber segala roh yang hidup berasal dari Bapa kita, amin, dari Allah. Nah, kembali ke dia. Jadi jangan pikir roh orang yang percaya Tuhan itu masih ada gentayangan di situ. Udah kembali ke Bapa, roh kembali kepada Allah. Itu keyakinan kita, ya. Nah, mereka tanya, takon, opo sih artine? Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Yang ditanam di pinggir jalan itu katanya ayat berapa itu? Coba lihat ya. Yang ditanam di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengar.
Kemudian datanglah iblis. Ini hebat ya. Iblis datang lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Untuk apa? Supaya apa? Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Itulah rahasia kerajaan Allah, yang percaya diselamatkan. Jadi diambil, dirampas. Makanya iblis bisa merampas firman dari loh hatimu. Hati-hati. Kalau dia bisa merampas dari loh hatimu, jangan-jangan yang lain pun bisa diambilnya. Pemanya duit apa bisa diambilnya. Ya firman aja jelas bisa diambil. Ini kata Tuhan Yesus, bukan kata Pak Pendeta. Kenapa? Karena ditanam di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu ya orang yang mendengar, tapi dia nggak berakar, tidak bertumbuh, ya. Jadi asal aja dengar, udah besoknya lupa. Maka kalau ditanya, namanya hari ini kita renungan, 2-3 hari kemudian, apalagi sampai seminggu, apalagi sampai sebulan, apalagi sampai setahun, wah wis lali. Ini 1-2 hari aja baru kita dengar. Kemarin apa tema khotbah, apa intinya? Aduh, lupa. Nah itu dia. Itu dia nggak di pinggir jalan ya, hanya mendengar saja. Nah yang kedua, di batu-batu. Orang yang telah mendengar firman itu, lalu dia menerima dengan gembira, dia sukacita. Waduh, ini firman hebat nih, saya senang dengarnya nih. Tapi mereka tidak berakar, gak ada akarnya. Mereka percaya sebentar saja, ya, kering, tidak mendapat air, tidak mendapat supply dari air dari dalam tanah, karena dia berbatu-batu, ya, sebentar saja. Makanya pohon kalau di pinggir-pinggir batu itu nggak bisa dia berakar, ya, ditanam. Sebentar saja dia terima dengan gembira, mereka dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ada yang murtad. Ini nih. Yang murtad itu apa? Umpamanya kita udah percaya keyakinan ini, percaya Yesus. Pindah keyakinan, ya. Ya, kalau istilah kalau di dalam Islam itu jadi mualaf. Mungkin bisa juga pindah ke Hindu, pindah ke Buddha, bahkan pindah ke tidak punya keyakinan. Nah ini hanya demi apa? Ya dia nggak ngerti. Demi apa? Demi dunia ini, demi karir, demi harta, tahta, wanita, harta, tahta, bisa pindah, bisa murtad. Dan ini terjadi di depan kita dengar semua, itu ya. Itu dia. Itu yang di mana itu? Yang di batu-batu. Nah, yang di semak duri, yang mendengar firman itu, nah, dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh apa? Kekhawatiran dunia, selalu khawatir. Maka berapa banyak ayat yang Yesus katakan, janganlah kamu khawatir. Jangan kamu takut, don't be afraid. Don't fear about everything. Jangan takut, ya. Dia bilang begini, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Kadang-kadang kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kok orang lain punya A, B, C, D. Aku boro-boro punya A, setengahnya A juga belum. Jadi jangan lihat harta orang. Pandanglah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang punya segala-galanya, amin. Yang punya segala yang kita cita-citakan. Ini bagi semua orang yang mendengar suara Tuhan ini, di mana di luar sana, ingat itu. Jadi jangan gara-gara kita khawatir, ya, tentang apa, tentang kekayaan, tentang hidup mewah, ya, kekayaan, kenikmatan hidup. Jadi orang kepengen tuh jalan-jalan, ya, keliling dunia. Ada banyak orang itu udah keliling dunia kemana-mana nggak puas, pergi ke kutub utara, udah tahun ini ke kutub selatan, tahun depan ke Bali, keliling-keliling, kenikmatan hidup. Tapi dia nggak tahu yang memberi dia hidup itu siapa. Firman Tuhan, ini dia, ini firman. Dia nggak bersyukur. Seharusnya di dunia kau harus jadi berkat, jadi garam, jadi terang. Bukan menikmati hidup semaumu, sakaratmu, bukan. Ada maksud Tuhan. Kenapa kau lahir sebagai anak Tuhan?
Kenapa saya menikah dengan A, dengan B, suami istri? Ada tujuan Tuhan. Karena di keluarga ini masih banyak yang belum beres. Tugasmu membereskan itu. Minimal beritakan firman dengan baik. Kalau dia percaya, puji Tuhan. Gak percaya, wes. Jadi ada maksud Tuhan. Kita menjadi keluarga ini bukan asal-asal. Kalian datang ke sini bukan hanya untuk, ya katakanlah ketemu aja apa, atau melihat keadaan kita. Enggak. Minimal kalian diinteni sama duren. Itu. Jadi ada, dan segala sesuatu bukan ada yang kebetulan. Itu sudah diprogram sama Tuhan. Di dunia ini gak ada yang kebetulan. Karena semua di bawah kontrol, di bawah kuasa Tuhan Yesus. Itu dia ciptakan alam ini ada maksudnya. Dia kepengen anak-anaknya menyembah dia dalam roh dan kebenaran, dalam Roh Kudus. Karena kita telah diberi karunia Roh Kudus, dimeteraikan. Jangan main-main. Ketika ada pujian, ku mengangkat tangan, kau nggak ngangkat tangan, aneh. Lagunya ngangkat tangan. Pokoknya lagu kita tuh harus sesuai. Itu angkat tangan banyak di Alkitab, di Mazmur. Ada orang kalau umpamanya gereja-gereja biasa ya, yang ortodok diem aja, kayak GKJW. Neng nong, ada itu urusan mereka, bukan kita menghina. Tapi kalau kita dengar suara ya, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Angkat tanganmu, berserahlah kepada Tuhan. Karena ketika engkau angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Amin. Tuhan akan memberi berkat. Tapi kalau kau diam aja, ini kita ada hubungan loh, komunikasi yang baik dengan Tuhan. Ya. Itu ya. Itu dia. Jadi ada kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup yang menghimpit firman itu supaya tidak bertumbuh, supaya kita tidak menghasilkan buah yang matang, supaya kita tidak masuk kerajaan Allah, masuk surga. Coba kita pikir baik-baik. Ada enggak di dalam hatimu kekhawatiran, masa depan gimana entar? Aku enggak punya ini, aku enggak punya ini. Kita hitung-hitung semua. Padahal kalau kau punya Tuhan, sebenarnya kau udah punya segala-galanya. Amin. Nah, karena dalam Tuhan ada segala-gala yang kau inginkan. Ada. Ya kita nggak mungkin kita ada di sini. Ya. Kalau kepindahan kita dari batu ini, kita ini, ya, suami istri anak-anak. Jujur aja, kayak gembel, kayak gelandangan. Pergi ke Jombang itu, ini masih bayi digendong, karton banyak. Di Jombang itu bukan kereta dari Jombang ke Jakarta yang lama nunggunya. Itu Surabaya Jakarta, di Jombang hanya mampir keretanya. Paling lama 10 menit, 5 menit sampai 10 menit. Nah, ngangkatin kok karton-karton ini setengah mati. Anak-anak, buku-buku, sampai satu toiletnya kereta itu penuh karton kita, sampai marah security. Kayak gelandangan. Kita pakai 10 tenaga kerja mengangkat karton-karton itu. Dan kita belum ada pelayanan. Hanya pendeta dihabiskan. Ya kita pelayanan umum. Tapi kita selalu mengandalkan Tuhan. Balik ini tasnya terbuka, HP di situ. Masih banyak copet, pedagang, segala macam. Pengemis, penuh kereta itu. Bau pesing segala macam. Akhirnya saya kasih uang sama security 20.000 supaya jangan marah. Karena barang kita, Bapak nggak boleh begitu, ini untuk toilet. Ini barang Bapak penuh semua di dalam katanya. Diomeli. Bayangkan, turun lagi Jatinegara, aduh setengah mati. Kalau kalian mah enak bawa koper jalan kayak turis. Ini mah, ini karton gede-gede. Bawa tas ini, koper diser, cemen itu, sini gua angkat kan gitu. Kalau ini, gendong ini. Bapak nyari, sendal saya satu sebelah kemana, udah nggak pakai sendal udah. Kayak gembel. Dan kita seperti diusir dari base itu. Karena udah pada mabuk-mabuk di rumah itu, kita nggak bisa lagi tidur tenang.
Si Hadi itu ngajak teman-temannya mabuk di situ. Apa numpang begini, padahal kita nggak numpang, kita cuma kepengen ke situ. Dia yang minta, udah daripada ngontrak situ aja gitu. Sementara mau pindah karena nungguin ini pindahan sekolah rapor. Bukan kepengen lama di situ, bukan. Hanya persinggahan istilahnya. Bayangkan itu. Jadi kalau kita bisa punya rumah begini, dari siapa? Orang saya nggak kerja. Pelayanan pun nggak jelas, nggak ada. Tapi yang pasti ada Tuhan sama kita, men. Ini yang membuka pintu, membuka jalan. Orang pasti bingung, iya Pak Sihar nih, nggak ada gereja, bukan gembala jemaat. Yang gembala jemaat aja belum tentu punya rumah, punya mobil, punya apa. Ini jujur aja. Dan itu kita harus bersyukur, kenapa? Karena kita nggak ada kekhawatiran. Kita nggak terhimpit oleh kekayaan. Tidak terhimpit oleh kenikmatan dunia, tapi kita bertumbuh. Itulah yang ditanam di tanah yang baik. Ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Pertanyaannya ialah begini, apakah firman itu? The word. Firman apa? Firman Allah, the word of God. Dalam bahasa Yunani disebut logos. Logos tuteu. The word, bukan word. Kalau word kan dunia pakai L. Ini word of God. Firman yang keluar dari mulut Allah. Siapa itu firman? Ya, kalau dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. En arke en hologos. Kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Firman itu adalah Allah. The Word was God adalah Allah. Ayat 14. Kai hologos sars egeneto, kai eskenosen en hemin. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, diam di antara kita. The word became flesh and dwelt among us. Tinggal bersama kita. Ini sangat luar biasa ini. Itulah firman yang ditanam di dalam hati kita. Jadi firman Allah atau Allah yang ditanam di dalam hati kita. Dan apalagi firman itu? Firman itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Apalagi firman itu Immanuel, Allah yang menyertai. Ya. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia dan diam di antara. Jadi ada di dalam hatimu firmannya. Nah, kalau Allah, firman Allah atau Allah ada dalam hatimu, ada Tuhan Yesus dalam hatimu, bagaimana mungkin kamu khawatir tentang hidup? Bagaimana mungkin kau bingung tentang kekayaan? Bagaimana mungkin kau mau hanya menikmati hidup di dunia? Padahal tujuan akhir hidup manusia itu adalah surga. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini, termasuk komunis atau agama-agama yang kepengen kalau mati masuk neraka. Semua kepengen masuk surga. Nah, bagaimana caranya? Maksudnya harus ada firman Allah atau Allah itu diam dalam hati. Itu tujuan hidup. Makanya jangan khawatir tentang gimana besok. Saya belum punya ini, belum punya itu. Sudahlah. Kau punya segala-galanya karena kau sudah punya firman yang ditanam dalam hati. Ada Allah, ada Kristus Yesus, ada Roh Kudus dimeteraikan menyatu. It's enough. Itu sudah cukup bagimu. Nah, ketika ada Allah, apa akibatnya? Akibatnya apa? Kalau ada firman atau Allah atau Kristus Yesus dalam hatimu, akibatnya apa? Masa sih dibiarkan kau sakit-sakitan? Kalau kau ada komunikasi dengan dia, kau rasakan kuasanya, kau rasakan mujizatnya. Karena cerita firman yang hidup di dalam dunia ini, Yesus Kristus, belum pernah ada ceritanya dari mulai Matius sampai Yohanes, dia gagal.
menyembuhkan orang sakit. Dia gagal mengusir setan. Dia gagal menghidupkan orang mati. Loh, kalau begitu, wah, padahal kita orang hidup pasti sakit. Nggak ada orang yang sehat terus. Nah, dalam kesakitan kita, apakah ada firman Tuhan di dalam hati kita? Apakah ada Tuhan Yesus? Apakah ada Roh Kudus? Dan kita yakin bahwa kita akan disembuhkan Tuhan. Dengan keyakinan, dengan iman. Karena selalu Yesus bilang, seperti perempuan yang pendarahan 18 tahun, dijamah jubahnya, langsung mengalir. Seperti perwira di Kapernaum, sudahlah Tuhan, katakanlah kepada Tuhan Yesus, aku tidak layak mengunjungi dia, mengundang dia ke rumahku. Dan aku tidak layak menerima dia di rumahku. Katakan saja sepatah kata. Dari situ, gak usah, pasti hambaku sembuh. Apa yang terjadi? Begitu Yesus bilang, iman sebesar ini belum pernah kulihat di seluruh Israel. Di seluruh orang Kristen belum pernah kulihat iman seperti ini. Karena Israel itu adalah kita. Sekarang ini Israel yang baru. Ya? Israel itu orang yang dituntun Tuhan keluar dari Mesir. Israel itu manusia yang percaya Tuhan dituntun keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang. Itulah Israel yang baru. Maka kita menantikan Yerusalem yang baru. Bukan Yerusalem kota yang di Israel sana, tapi Yerusalem dari surga. Yang akan yang tempat kita, tempat saudara dan saya. Disitulah kita menyembah Tuhan. Jadi kalau ada firman di dalam hatimu, firman itu yang logos tadi itu, logos tuteu, firman Allah. Ada Kristus dalam hatimu, ada Roh Kudus dalam hatimu. Apalagi yang kau khawatirkan? Apalagi yang kau inginkan? Inilah kerinduan setiap manusia. Ada Allah yang benar, namanya Tuhan Yesus Kristus, namanya Roh Kudus, yang diam di dalam hatimu, memenuhi. Jadi kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Tidak ada lagi cakar-cakaran suami istri, orang tua, mertua dengan menantu, anak dengan orang tua, cakar-cakaran nggak ada lagi. Karena Tuhan itu akan bekerja. Yang tadinya kita dibenci bisa disayangi. Dari mana tahu? Yusuf dibuang jadi budak, masuk ke rumah Potifar, panglima kerajaan di Mesir. Apa yang terjadi? Ini budak disayang sama tuannya. Semua pekerjaan tuannya, bisnisnya, apanya, usahanya, ladangnya diserahkan. Hanya istrinya doang Potifar yang gak diserah. Yang lainnya masalah rumah, dekorasi, taman, kebun, semua dia ngerjain. Yang tadinya budak dijual malah disayang. Kenapa? Karena Yusuf takut Tuhan. Dia ada firman yang hidup di dalam diri Yusuf. Lalu dibujuk sama istrinya untuk berbuat hal yang gak baik. Yusuf lari karena dia takut Tuhan. Lalu istrinya Potifar ngamuk-ngamuk, lapor sama suami, kau panggil itu budak kemari mau menghina saya, bajuku robek, padahal bukan. Dia sengaja robekin bajunya karena Yusuf nggak mau. Ditangkap di penjara. Sesudah di penjara, jadi kesayangan. Budak pelarian, napi dalam penjara, disayang sama kepala penjara. Artinya kalau ada firman dalam hatimu, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, kau pasti disayang orang, amin. Ingat baik-baik ini. Jadi bukan sekedar firman yang kita baca-baca aja. Firman yang kita baca ini adalah Tuhan Yesus yang sedang kau baca. Yang sedang hidup. Maka kalau baca firman, kau harus merasakan ada dalam peristiwa itu. Itulah mengalami Tuhan namanya. Sepertinya kau mengalami itu. Seperti kau Yusuf. Seperti kau Ayub, walaupun menderita segala macam, yakin kekeh bahwa Tuhan gak mungkin salah. Firman itu gak mungkin salah, Tuhan pasti menolong saya. Akhirnya imannya Ayub dipulihkan. Anak yang mati 10 orang, langsung, Alkitab gak menulis, lahir dulu satu. Kenapa? Karena tidak ada yang mustahil begitu. Bisa dia ciptakan manusia tiba-tiba dewasa. Lah, Melkisedek tiba-tiba datang. Tidak berayah, tidak beribu.
Abraham memberi perpuluhan. Artinya apa? Tuhan bisa ciptakan yang tidak ada menjadi A. Terus cowok 7, cewek 3. Yang tadinya jelek ceweknya pesek jadi mancung. Yang tercantik di seluruh negeri itu. Anak yang hartanya diganti 2 kali lipat. Karena dia percaya firman. Percaya Tuhan yang ada dalam hatinya akan bekerja. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau firman itu ditanam dalam loh hatimu menjadi rema, menjadi kekuatan Allah yang dahsyat dalam hidupmu, dan kau yakin firman itu akan bekerja, berakar, bertumbuh, berbuah. Amin. Nah, semua saudara yang mendengar suara Tuhan hari ini, ingat baik-baik, jangan abaikan firman Tuhan. Saya selalu ajar begini, karena kita bukan pakar teologi, bukan pendeta, gak usah harus mengerti. Tadi Mazmur kita, renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Supaya apa? Supaya hidupmu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya. Dan apa saja yang kau perbuat itu dia. Jadi kalau kita baca firman, firman itu adalah Allah yang sedang kau baca. Allah yang hidup, masuk ke dalam tubuhmu, masuk ke dalam hatimu. Maka hidupmu seperti pohon. Tidak mungkin kau dibiarkan menderita. Amin. Tidak dibiarkan kau tidak punya kerja. Tidak dibiarkan kau tidak punya uang. Tidak dibiarkan kau tidak punya rumah. Itu yang kita alami sekarang. Walaupun katakanlah hanya sekedar, ya kata orang ini hanya anak garapan, dia puji Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan juga memberi surat sertifikat, karena sudah ada usul dari kantor staf presiden ya, kepada wali kota Depok juga BPN Depok, supaya diresmikan menjadi sertifikat hak milik. Karena di sini orang udah tinggal 25 tahun lebih ya. Artinya menggarap bukan hanya 1-2 tahun. Dan sesuai dengan peraturan pemerintah, itu sudah layak menerima sertifikat hak milik. Nah, ini hari ini kita belajar tentang firman. Firman Tuhan yang ditanam dalam tanah yang baik itu adalah ditanam dalam hati kita yang baik. Tanamlah firman Tuhan hari ini dalam hatimu, supaya firman itu bekerja. Automatically. Kemarin saya sudah katakan, ada hamba Tuhan yang mengatakan seperti penyakit kanker yang ganas. Firman Tuhan lebih hebat, lebih ganas daripada kanker itu. Dia akan bekerja mengobati seluruh sakit penyakitmu. Dia akan bekerja menghidupkan sel-sel yang mati, urat-urat yang udah kaku segala macam. Apakah kita nggak boleh minum obat? Boleh. Obat-obat juga ciptaan dunia. Tapi jangan duakan firman Tuhan. Selalu bilang pada Tuhan, Tuhan aku mau beli obat ini. Tuhan aku mau makan ini. Tuhan aku tolong sucikan, kuduskan oleh kuasa firman Tuhan. Kuasa Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus. Kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menyembuhkan. Darah Yesus supaya masuk ke dalam darah kita. Membuat lancar semua. Tidak tersumbat. Karena darah kita yang kita makan makanan-makanan jasmani ini, itu membuat darah mengental, kaku, kram, pegel. Nah, kita minta kuasa darah Yesus yang mengalir itu, kuasa firman yang ada dalam kita itu bekerja dalam tubuh kita, amin. Dan kita minta supaya itulah yang bekerja dalam hidupmu, dalam cita-citamu. Ya. Jadi kesimpulan apa? Mari kita tanam firman Tuhan ini dalam loh hatimu. Supaya apa? Berbuah 100 kali lipat. Buahnya itu apa? Ya menjadi obat untuk penyakitmu, menjadi berkat untuk rezekimu, untuk pekerjaanmu, untuk kuliahmu, studimu, untuk masa depanmu, untuk daganganmu, untuk semua. Bahkan untuk bangsa dan negara kita. Supaya bangsa ini diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa, hamba terbatas menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu berkata Engkau menyertai kami. Meteraikanlah firman-Mu dalam loh hati kami, hati yang baik, supaya bertumbuh, berakar, berbuah, dan kami boleh menjadi pelaku firman. Kami merasakan kuasa Tuhan
Seperti kesaksian kami pindah dari Batu Malang tidak punya apa-apa, kayak gelandangan, kayak gembel, sampai di Jakarta juga demikian. Tapi Tuhan mengangkat kami luar biasa. Kami percaya Tuhan akan bekerja terus, supaya kami boleh melayani Tuhan. Juga supaya anak-anakmu dan semua yang mendengar firman Tuhan hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami naikkan dalam satu nama yang berkuasa di sorga dan di bumi, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin.